Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Julian SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Kota Bengkulu dengan NIM 2423990361, yang mana saya ini sedang mengikuti PPG Daljak dalam jabatan batch 2 yang dilaksanakan oleh LPTK Winfas Bengkulu, yang mana saat ini tanggal 30 Januari 2025 hari Kamis, saya mempersiapkan untuk video pembelajaran tugas UKIN atau uji kinerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, alhamdulillah kita membaca kita dari Al-Quran. Joika, Rizky Rafi, Zakia Kurnia Putri. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Segala bagi Allah SWT yang pada hari ini, pagi ini kita masih diberi kesehatan dan berkumpul kembali.
Ya, jadi memang kita tuh banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ya, karena kalau nggak Allah kasih hidup belum tentu Rati masih bisa ketemu hari ini ya. Nggak belum tentu masih ketemu hari ini ya. Enggak tahu. Baik, dan juga selawat tercurahkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita yang selalu memuji Rasulullah telah akan diberikan syafaat dan bantuan jauh lahir. Amin ya Rabbal alamin. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Yang tidak hadir lumayan banyak ya. Bagian sakit ya. Kita doakan semoga kawan-kawan yang tidak hadir hari ini tidak dapat yang sakit semoga lekas sembuh. Yang berkegiatan semoga kegiatannya lancar dengan baik, dan semoga kalau dia ke lomba semoga baik semuanya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siap ya? Apa lagu Indonesia Raya? Apa? Apa berarti dipertanyakan punya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Jadi begitu lagu diputar semuanya diarahkan untuk baik, bagus dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah bangsaku. Lari pagi bareng Mbak Gigi. Makan soto Bapak Supangan. Anak-anak selamat pagi. Salam sehat dan penuh semangat. Bapak bikin langsung 3 hari 3 malam. Harus yang pas kedengarannya ya. Lewat Meta AI. Oke, baik, kita mulai sesuai dengan tema kita yang hari ini kita membahas tentang apa tema kita hari ini? Hakikat memahami iman, mencintai Allah, khauf, raja, dan syu'abul iman. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kenakalan remaja yang mana yang sangat terjadi. Ada kaitannya minggu lalu tentang kenakalan remaja. Minggu sekarang kita membahas tentang iman. Karena kenapa? Biasanya kalau remaja yang beriman, pergaulannya akan terjaga, betul atau tidak? Biasanya kalau anak yang menjaga iman, dia tidak akan berpacar, tidak akan balap liar, tidak akan tawuran, dan tidak akan hal-hal yang negatif lainnya. Nah, tema kita pada hari ini kita akan membahas lebih dalam apa itu iman. Sebelum kita masuk ke tema kita, ada yang tahu apa itu iman? Coba angkat tangan yang tahu definisi iman. Silakan. Silakan Resna, apa itu iman? Yang kamu tahu ya aja, nggak apa-apa. Percaya.
Oke, apa itu iman? Oke, iman yang kita yakini, kita ucapkan dan kita laksanakan. Di sini ada yang non muslim? Ada ya, si Riyadi ya. Riyadi, boleh Bapak tanya ya. Ini bukan maksud yang lainnya, bukan ini bentuk. Bapak yakin setiap agama pasti memiliki iman. Yang gak punya iman itu yang gak punya agama ya. Pasti itu. Bahkan teman kita yang non muslim, Buddha itu pasti dia punya iman. Menurut Riyadi selaku Nasrani ya, iman itu apa? Keyakinan kepada Sang Pencipta, betul? Betul ya, semuanya kok. Betul. Iman itu pada hakikatnya ialah yakin, percaya ya. Itu. Kalau kita ngomong secara harfiahnya ya, iman itu besar, ya luas artinya. Yang pertama ialah sesuatu yang kita yakin dalam hati, kita lisan dengan mulut dan kita gerakan dengan anggota tubuh. Kata Imam Syafi'i, iman itu ialah istiqomah bil jani, warung bilisani, wa mafilakan, yang kamu yakin dalam hati, kamu lisan dan kamu gerakan dengan anggota tubuh. Tadi pagi ada yang ibadah sholat subuh? Ada yang nggak sholat subuh? Itu aja ya. Oke, kenapa kamu nggak sholat subuh? Sebenarnya masih bisa kan? Masih bisa. Kenapa nggak sholat subuh? Karena dianggap telah terlambat dan takut waktu setelahnya lebih habis ya. Padahal dalam subuh itu kita Allah berikan keringanan. Yaitu apa? Apabila kita kesiangan masih Allah beri ganjaran untuk dapat dilakukan. Tapi ingat syaratnya, tidak boleh melakukan aktivitas dunia yang lain dahulu sebelum kita bangun. Baik, tadi itu ya soal iman ya, yang Bapak yakin kamu memiliki iman. Intinya dengan kita tadi bangun sholat subuh, mandi, membersihkan tempat tidur, itu bentuk daripada iman ya, karena iman itu banyak definisinya ya. Yang paling kecil yang sering kita dengar apa? Kebersihan sebagian daripada iman. Kamu menjaga tubuh, kamu mandi, bereskan tempat tidur, berarti kamu telah memiliki iman ya. Yang kedua tadi, sebelum berangkat berpamitan dengan orang tua, cium tangan ibu, cium tangan ayah, atau peluk ibu, peluk ayah, berbagai itu bentuk daripada di sekolah juga seperti itu. Pas ketemu guru ada senyum, sapa, salam kan? Nah itu bentuk sekolah membiasakan kita agar bisa lebih nyaman atau bisa menemukan apa keinginan kita. Nah, ada pun tujuan kita belajar pada hari ini anak semuanya. Yang pertama agar kita dapat memahami apa itu iman ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua agar kita dapat menerapkan perilaku khauf atau takut kepada Allah dan macam-macam syabul iman, yang mana dijelaskan syabul iman itu yang tertinggi apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang terendah menyingkirkan batu di jalan, seperti itu. Nah, yang berikutnya agar kamu dapat membiasakan kehidupan dengan penuh iman ya, dan nanti dapat berdampak kepada karakter kita, seperti itu. Itu tujuan kita belajar pada hari ini. Baik, kalau begitu minggu lalu Bapak sudah mengajak menunjuk ya, menunjuk kelompok ya, yang mana telah kita diskusikan tentang iman, dan kita masuk sekarang lebih ke pendalamannya. Kepada kelompok 7 ya, kelompok 7 kepada waktu dan tempatnya dipersilakan. Silakan kelompok 7. Baik semuanya anak, di depan kita sudah ada materi kita nih ya, dari kelompok 7 ya. Kelompok 7 yang mana nanti akan menjelaskan materinya itu tentang syabul iman dan akhlak iman. Langsung saja silakan kepada kelompok 7. Waktu dan tempat Bapak silakan. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang jadi kami akan menjelaskan tentang hakikat yang diciptakan oleh Tuhan Allah, kaum, harga dan tawakal kepada Tuhan. Dan yang suci dan berdoa dan berdoa cinta ketinggi dan manusia dan Allah
rekam bahwa kepada diri saya dan bahwa Allah Subhanahu saya Kalian simak ya. Sambil saya akan pertanyaan juga. Lanjut. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mencintai Al-Qur'an. Ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang terakhir yaitu takut terhadap binatang. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita nanti. Yang kedua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kau. Pengertian takut. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menjaga pandangan dan penglihatan. Yang kelima, menjauhi makanan dan minuman haram. Yang keenam, menjaga kedua kaki dan tangan dari segala sesuatu yang haram. Baiklah, materi ketiga akan dibacakan oleh saudara Mujahid. Baik, materi ketiga yaitu hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Pengertian raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat kelima. Berikut ini yang memiliki arti siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat kelima. Untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Berikut manfaat dari sifat raja. Yang pertama ada senang, membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kita dapat tenang dalam Dan rangkumannya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sanubari dan merupakan tingkatan cinta tertinggi dan hakiki. Yang kedua, cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang telah tiba berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Yang ketiga yaitu rasa takut. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, saudara Eko silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Anda Ramadan Eko Setianto dari kelompok 9. Izinkan ada pertanyaan. Apakah iman itu hanya sebatas sholat saja? Lalu bagaimana tentang peristiwa yang terjadi belakangan ini? Sebagai contoh, orang yang berzina, pembunuhan, atau bahkan orang Islam yang berpacaran. Apakah imannya patut dipertanyakan? Oleh karena itu, Anda meminta penjelasan kepada kelompok ini. Itu saja. Baiklah, Pak, ada yang ingin bertanya kembali? Baiklah, saudara Eko silakan. Baiklah, kami sudah mendapatkan jawabannya. Kepada saudara Eko dipersilakan kembali. Jawab pertanyaannya akan dijawabkan oleh saudara Eko. baik. Jadi kan lemah. Apakah ingin ditanya? Terima kasih sudah menjawab. Baiklah, saudari Raida dipersilakan kembali. Pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Eko. Saudari Reza menanyakan apakah kaum berhubungan dengan iman. Kaum masih berhubungan dengan iman. Kaum itu berarti rasa takut. Seperti ketika seseorang melakukan hidupnya dengan rasa takut itu masih berhubungan dengan Baiklah, sekian dari presentasi dari kami hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah menjelaskan materinya kelompok 7. Udah jelas belum? Cukup jelas ya. Udah cukup jelas dan kita review sedikit. Yang pertama, PowerPoint-nya sudah bagus sekali ya, udah komplit, udah semuanya udah sudah bagus. Yang kedua, materi sudah cukup menguasai. Ya, ada beberapa pertanyaan dari PowerPoint cukup dijawab. Dan sedikit kita mengulas. Tadi ada Eko yang bertanya, kata Eko, apakah para pelaku zina atau pembunuhan dia masih memiliki iman? Jawabannya apa? Masih. Ya, selagi dia tidak menduakan Allah, dia masih memiliki iman. Ya, karena iman itu apa? Terkadang kita manusia pun iman itu naik tuh, sedangkan kita kadang-kadang orang yang skala ustaz atau kiai atau ulama mungkin ada di mana dia merasa imannya lemah. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya lagi. Yang berikutnya si Rida yaitu bertanya apakah kau ada kaitan dengan iman? Jawabannya pasti ada dan sangat ada. Kenapa? Karena ya takut itu bagian daripada iman ya. Jadi seperti itu. Ada materi pada hari ini yang mana memang tema kita lebih kepada pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kita menggunakan banyak media-media pembantu seperti Quizzes dan juga PowerPoint. Udah siap main Quizzes? Siap main Quizzes? Siap. Oke, kalau siap, silakan handphonenya dikeluarkan. Silakan handphonenya dikeluarkan. Yang tidak punya kuota, bantu pakai apa dulu, ya? Oh iya. Oke. Sudah connect semuanya? Sudah? Soalnya kurang lebih ada sekitar 20 soal quizzes yang mana temanya tetap pada tema kita. Jadi nanti kamu ingin sama dia tapi lebih kepada yang joining phone ya, yang lebih kepada enjoy dan menyenangkan. Baik, sudah muncul kodenya, silakan kalian masuk dengan klik di Google quizzes.com, lalu kalian masukkan enter kodenya dengan kode ini 265250. Silakan. Bapak lihat ya, oh, oke, baru 1, baru 2. Si itu mau jawab apa kamu main? Gak apa. Ya, jawab tolong aja. Semuanya udah cukup ya, udah 24 orang. Silakan yang belum masih Bapak tunggu. Kamu nyampe sama King aja ya?
Dua siapa dua? Ibrahim mana Ibrahim? Oke, tiga siapa? Andre. Oke, tepuk tangan dong. Yang juga luar biasa pada ini. Bagaimana? Soalnya mudah apa susah? Soalnya mudah apa susah? Lumayan ya. Kalian buatnya teman-teman kalian sendiri ya. Dan biar apa? Biar menjadi pembelajaran. Baik, kalau begitu semuanya kita simpulkan langsung ya Nak ya. Pembelajaran kita pada hari ini yang mana udah kalau main itu pasti kita begini. Waktu kita juga sudah habis, sudah rasa sudah 3 jam berlalu semuanya. Bagaimana? Sudah apa nih kesan dan pesannya? Bahagia, senang. Bahagianya? Masya Allah. Baik, kalau gitu Bapak simpulkan saja bahwa materi pada hari ini yang mana tentang hakikat keimanan Allah, khauf, raja dan tawakal ialah bentuk kita yakin kepada Allah. Dan juga kalau kita sudah cinta dengan Allah, pasti kita akan takut dengan Allah, ya. Kalau kita sudah cinta dengan Allah, pasti kita akan lebih tawakal dengan Allah. Kita akan jadikan Allah itu sebagai kebutuhan kita. Ya, kita akan ibadahnya akan lebih mudah. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, pasti beribadah itu akan lebih susah. Minimal dengan adanya materi pada hari ini membuat kita lebih semangat dan membuat kita lebih baik di kemudian hari. Semangat ya! Nanti zuhur jangan lupa ibadah di masjid. Asar juga seperti itu, maghrib, isya juga seperti itu. Jangan cuma karena di sekolah ada bapak, ada ibu, kalian rajin. Tapi dan nggak ada bapak, nggak ada ibu, kamunya malah kabur. Semuanya mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkesan. Kita jumpa di minggu depan dan sekian Bapak tutup. Mari bersama-sama kita membacakan doa penutup majelis berikut. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ali, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.